Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya, berapa dana yang diperlukan atau modal yang diperlukan agar seseorang bisa hidup dari dividen saham ya teman-teman. Nah, ini tentu saja kalau untuk dividen investing ya istilahnya, teman-teman harus memilih saham-saham yang dividennya cukup besar ya. Jadi bisa saham-saham sektor batubara atau saham-saham yang lainnya yang dividennya lebih dari 10% ya. Nah, ini di sini kita contohkan untuk saham sektor batubara ya. Jadi ada beberapa saham yang bagi dividen dalam setahun itu 2 kali ya. Dan ada juga yang 1 kali. Sebagai contoh misalnya apa ya, ITMG ya mungkin ya. Ini contoh ITMG. ITMG ini bagi dividen setahun 2 kali ya, di bulan April dan September. Ini tahun 2000 kita lihat nih histori dividennya ini di sini. Dari 2018 ini ada 1420 dividennya, kemudian 2045 2019 ada 2 kali 705 dan 570, 2020 307 dan 167, dan terakhir 2023 ya, dividen tahun 2023 ya, itu 2660 sampai dan 1747. Nah, kalau kita lihat di sini dengan dividen yang seperti ini diperlukan berapa ya? Kita harus menghitung kebutuhan kita ya dalam setahun itu berapa. Nah, kalau misalnya kebutuhan kita sebulan misalnya 10 juta, kemudian kali 12, berarti kita membutuhkan saham yang bagi dividen setahunnya minimal 120 juta teman-teman. Ini karena nanti masih dipotong dengan pajak ya, jadi idealnya masih di atasnya itu, nanti 120 juta. Nah, kalau kita lihat kayak ini apa, ITMG ini ya, tahun 2023 bagi dividen 6.416 dan 2.660 ya. Ini berapa ini? enam empat satu enam ditambah 2660. Nah, ini kan ada 9.076. Nah, ini kalau kita punya saham misalnya ya 100 lot misalnya, 100 lot kali 100, maka jumlahnya adalah 90 juta, jadi masih kurang ya. Berarti paling tidak kita punya saham itu 150 lot, masih kurang. Oh ya, 140 lot, nanti dipotong pajak ya, masih dipotong pajak ya, lebih amannya 150 lot ya. Nah, ini berarti kita punya saham 150 lot. Nah, 150 lot itu berapa modalnya? Ini kita lihat nih, tahun 2023 April nih yang mulainya ya. Ini kita lihat ITMG 2023. ITMG 2023 harga awalnya sekitar berapa ini? 34.000 ya.
Jadi anggap aja harganya 34.000. 34.000 kali 150 lot kali 100. Nah, berarti diperlukan modal sekitar 510 juta di tahun 2023 awal ya. Kita cek. ITMG 2023 awal jualan ini. Nah ini ya, anggap aja kita masuk di Januari, berarti di harga berapa ini ya di sini ya. Ini 33 900 ya, 34.000 ya. Jadi kalau kita punya dana 500 juta ya, anggap aja lah, lebih gampang ya. 500 juta dibagi 34.000 dibagi 100. Nah, ini kita punya saham ITMG 147 lot ya. Jadi sekitar kita bulatkan 150 lot. Nah, kalau kita punya 150 lot, maka tahun 2023 kita dapat dividen sejumlah sekitar 120 juta ya. Coba. Dividennya ini kan 6416 ditambah 2660 ini kali 150 lot kali 100. Nah, kita udah dapat 136 juta. Misalnya dikurangi 20% ya, berarti dikurangi 20%, coba berapa ini? 108. Masih kurang sedikit ya. Pokoknya rencananya sekitar itulah ya. Nah, dengan 108 juta ini berarti dibagi 12 9 juta. Nah, kalau mau nambah ya berarti sekitar mungkin 160 lot ya. Nah, tahun 2024 kemarin bagi dividen 1747. 1747 kali 150 lot kali 100. Nah, dari tahun 2024 April nih ya, 17 April ya, atau 16 April ya, nih ex-date-nya 17 April. Berarti kita dapat dividen 26 juta. Nah, nanti bulan September nggak tahu kita dapat dividen lagi berapa. Nah, kalau mau aman ya minimal siapkan dana 1 miliar ya teman-teman. Kalau aman ya. Nah, taruhlah misalnya 1 miliar. 1 miliar ini kita belikan saham ITMG di tahun 2023 ya. 2023 di harga 34.000. 34.000 bagi 100. Nah, ini 294 lot. Kalau kita punya dana segitu berarti dividen yang kita terima tahun 2023 ya, di bulan April, 11 April 2023 dan September 2023, maka totalnya adalah 6416 ditambah
2660. Nah, ini kali 294 lot. Nah, dapatnya 266 juta dikurangi 20%. 213 juta dapatnya ya, kalau 1 miliar. Coba kita hitung lagi ya, tadi 1 miliar itu dapat berapa? Dibagi 34.000. Dibagi 100. Oh, 294. 294 lot. 294 lot kali 1747 kali 100. Nah, di bulan April kemarin 2024 ya, kita dapat dividen 51 juta. Nah, nanti di bulan September tinggal kalikan aja 294 kali jumlah dividennya kali 100 ya. Ini kan lotnya, ini kali 100 berarti lembarnya kali jumlah dividennya. Jadi itu. Jadi secara garis besar gini teman-teman, kalau misalnya modal yang kita tanam itu 1 miliar ya, dengan jumlah dividen misalnya 15% ya, kita anggap aja 15%, maka setahun kita dapat sekitar 150 juta ya. Jadi gambarannya seperti itu. Tapi kalau misalnya dividennya di bawah 15%, mungkin bisa 12% ya, berarti 120 juta. Jadi lebih amannya memang 1 miliar ya. Karena jumlah dividen itu kan nggak mesti ya. Jadi ada yang besar seperti kemarin itu di tahun 2023 ini besar-besar ya. Tapi di 2024 ini sudah turun ya. Ini hampir sama dengan misalnya kita pegang saham Adaro ya. Adaro ini tahun 2023 harganya 3.000 ya. Kalau kita punya dana 1 miliar dibagi 3.000 dibagi 100, maka kita punya dana punya saham Adaro 3.333 lot. Nah, kemudian tahun 2023 kita dapat dividen sejumlah 491. Ini yang Desember 2023 ini kita masukkan di 2024 aja Januari. Jadi ini 491 3333 kali 491 kali 100. Nah, ini dividen yang kita peroleh nih ya, 163 juta dalam setahun ya. Ini nggak ngapa-ngapain ya, cuman ini beli sahamnya aja, saham Adaro di harga 3.000 ya, tahun 2023 awal ya, di harga 3.000. Nah, sekarang saham Adaro di 2.880 ya, turun ya. Secara capital gain turun ya, tapi karena kita sudah dapat dividen ya lumayan, ini udah penurunannya nggak terasa teman-teman. Nanti tahun 2024 Januari ini, yang Desember 2023 ini kita masukkan Januari, kita dapat dividen lagi 199 atau 200 ya. Dapat dividen lagi 200 kali 3333 kali 100. Nah, dapat dividen 66. Nah, nanti bulan Mei kemungkinan dapat dividen lagi ya, bulan Mei.
27 Mei ya, tapi ini belum tahu nih dividennya berapa. Ini masih menunggu RUPS-nya tanggal berapa ini? 15 Mei 2024. Adaro belum ini ya. Belum ada pengumuman ya, berapa jumlahnya. Jadi intinya adalah saham yang kita pegang apa teman-teman? Untuk hidup dari dividen teman-teman perlu dana yang besar dan memilih saham-saham yang bagi dividen rutin dan jumlahnya besar. Tapi kalau teman-teman mengincar capital gain, jadi ya dividennya kecil ya, seperti kayak bank-bank BCA itu kan, ini dividennya mungkin sekitar 5% atau 4% gitu kan. Bank BRI juga gitu, jadi dividennya kecil. Nah, kalau kayak gini dengan dividen yang kecil 4-5% berarti memerlukan dana yang lebih besar lagi. Jadi intinya itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman khususnya yang ingin hidup dari dividen atau dividen investing, modal berapa minimal dan memilih saham-saham yang seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.